Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bensin Pertamina yang baru bio etanol. Tapi sebelumnya penulis ingin mengkoreksi dulu ya, banyak yang salah paham, dikira penulis itu nggak lagi pakai Pertalite karena lebih baik bensin lain ya. Jadi dipikir penulis nggak pakai Pertalite karena lebih baik bensin lain. Enggak ya. Alasannya penulis pingin pindah dari Pertalite itu adalah karena Pertalite yang terakhir penulis beli itu drop jauh banget, drop jauh sekali performanya. Jadi selama ini penulis itu pakai Pertalite terus, performa masih kayak baru walau bensinnya Pertalite. Top speed ya masih bisa 113, 0-100 masih bisa 18 detik terakhir penulis ukur. Jadi dari kemampuan motor masih normal Pertalite itu padahal bensinnya. Tapi terakhir penulis isi Pertalite 50.000 itu drop jauh banget. Penulis tahunya waktu kalah dari PCX 160, penulis curiga harusnya motor penulis nggak kalah jauh dari PCX 160 karena penulis sudah pernah sebelumnya ketemu PCX 160, nggak kayak gitu bedanya. Dan ternyata kalau memperhatikan sampai akhir pasti akan lihat juga 0-100 nya. Nah setelah 0-100 ketahuan bahwa emang performa motor lagi drop drastis karena ya kualitas Pertalite jadi turun amat drastis. Itu penulis tentu takut ya, jangan-jangan ini kalau diteruskan pakai Pertalite ada apa-apa ya. Selama ini juga penulis pakai Pertalite juga karena terpaksa. Karena menurut penulis Pertalite itu bensin yang beresiko. Ya untungnya selama ini pakai Pertalite itu kendalanya cuma kalau bensin tinggal 1 bar nyendat-nyendat. Selama pakai Pertamax nggak pernah mengalami seperti itu. Untungnya masalahnya seperti itu. Setelah pakai campuran margarin dan minyak margarin dan minyak wijen ya. Setelah pakai campuran margarin dan minyak wijen, pakai Pertalite itu enak, bisa dapat tenaga juga. Bahkan ya penulis pakai Pertalite bisa dapat 70 km per liter. Nah kemudian setelah diisi 50.000, kadang terasa tenaga itu hilang mendadak, kayak busi gagal nyala. Jalan pengen meraih top speed di jalan mulus, super mulus ya, itu terasa ada jedut gitu ya, kerasa ada tenaga yang hilang juga. Nah wes karena seperti itu, wah wes rasanya bakal bahaya kalau penulis teruskan pakai Pertalite ya. Apalagi Pertamax harganya 12.500. Jadi penulis rencana ganti Pertamax. Tapi mengingat pengalaman yang sebelumnya, penulis bakal transisi dulu pakai Shell Super karena bisa jadi ada nggak kompatibel antara Pertamax dan Pertalite sekarang ya, sekarang bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu beda lagi. Pertalite dan Pertamax sekarang itu kayaknya ada nggak kompatibilitas sehingga banyak kasus berebet nggak lancar macam-macam, yang solusinya adalah dibersihkan mulai dari tangki bensin sampai injektor, itu diservis semua, ganti full Pertalite semua, baru aman. Jadi ada masalah kompatibilitas antara Pertamax dan Pertalite.
Oleh karena itu untuk transisi penulis menggunakan sel super. Dan sekarang sudah pakai sel super. Dan sekarang tarikan wis koyok Pertalite sebelumnya. Sentakan bawahnya wis mantep, lumayan lah. Tinggal nanti dicek di 0-100 karena penulis belum melakukan. Nah, berikutnya kita bahas soal bioetanol. Sebenarnya ya, kalau kita lihat spesifikasi bensin Pertamina, sudah ada tercantum 10% etanol. Jadi berdasarkan peraturan, bensin itu boleh dicampuri 10% etanol. Jadi dari zaman dulu pun sudah ada itu, mulai dari 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ingat ya. Itu sudah ada Pertamax yang dispesifikasi dibolehkan pakai 10% etanol. Di kendaraan tahun 2013 di buku manualnya Honda Beat ya, itu sudah tercantum tulisan didesain aman untuk E10 ya, kendaraan yang 10% etanol. Jadi dari pabrikan motor pun sudah siap pakai 10% etanol. Dan penulis curiga ada bensin Pertamina yang sudah pakai etanol walau nggak disebut. Yang penulis curiga terutama adalah Pertamax Turbo. Jadi penulis curiga Pertamax Turbo itu sudah etanol. Karena menurut peraturan boleh ditambahi 10%. Nah, sampai muncul bensin bioetanol lagi, itu cirinya apa? Itu kemungkinan campuran bahan bakarnya, campuran etanolnya, itu bisa jadi lebih dari 10%. Mungkin 20%, mungkin 30%. Seperti halnya B30 yang 30% FAME. Walau ya etanol itu tidak separah FAME ya. FAME itu kan jelas dilarang sama pabrikan. Karena kalau pabrikan sendiri yang direkomendasikan adalah kalau nggak salah namanya HVO ya, hydrogenated vegetable oil ya. Sumbernya dari tanaman juga. Jadi walau FAME dan HVO itu sama-sama dari tanaman, secara sifat itu sudah beda. Jadi kalau FAME yang dipakai di biosolar itu kelemahan utama itu sangat cepat terdegradasi. Cepat terdegradasi itu artinya solarnya bisa misah antara komponen-komponennya, terurai, jadi mudah menghasilkan air, jadi mudah ada bakteri, tangki solarnya bisa banyak kotoran, coklat-coklat atau macam-macam lah yang bisa membuat injektor buntu dan macam-macam lah. Ceritanya wis kok ngono lah kira-kira. Bioetanol
nggak ada yang seperti itu, karena ya contohnya saja etanol 100% kan ada ya yang pakai. Tapi tetap bahan nabati itu punya sifat ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan dari oli mineral. Kenapa? Karena biodegradable. Arti biodegradable itu apa? Mudah terurai. Nah, dari sisi lingkungan mungkin itu bagus, tapi dari sisi pemakaian orang sehari-hari itu nggak bagus. Karena itu artinya bensin yang disimpan jadi cepat rusak. Jadi cepat terurai. Nah, sudah ada pengalaman orang-orang yang nyoba E10 ya, terutama di Eropa. Sebelumnya E10 itu nggak diwajibkan, terus tiba-tiba kayaknya bensin lain hilang, yang ada minim E10 saja. Lagi-lagi masalah masalah lingkungan katanya ya. Kalau E10 lingkungan gini-gini gitu ya, padahal ya bawa masalah. Kalau bawa masalah bikin banyak kendaraan mesinnya nggak optimal ya, polusi makin banyak ya. Tapi orang nggak mikir itu. Mereka itu cuma lihat hasil uji lab bahwa kalau pakai campuran etanol angka NOx-nya jadi sekian, angka CO-nya jadi sekian, angka ininya jadi sekian. Itu toh yang dilihat. Padahal kalau jangka panjang cerita bisa beda. Yang jangka panjang nggak direken hasilnya. Tapi yang jelas di luar negeri sudah lebih dulu pakai E10, dan ternyata pakai E10 itu banyak cerita-cerita nggak enaknya. Cerita-cerita bahwa E10 itu lebih mudah membuat tangki itu korosi. Entah ya, apakah pabrikan Indonesia ini sudah siap dengan E10? Mestinya sih harusnya sudah siap. Jadi tangki-tangki nggak ada yang utuhan tanpa coating. Semua wajib pakai coating. Jadi yang pertama adalah karat. Karat di tangki. Yang kedua adalah deposit di bagian injektor dan macam-macam. Nah, ini agak rumit karena ya sulit ditangani. Katanya butuh sekitar 23.000 km untuk sebuah VW Golf ya, yang menggunakan sistem injeksi generasi pertama sebelum injektornya malfunction. Jadi bensin etanol itu mempercepat kerusakan injektor. Terus yang berikutnya meningkatkan keasaman, terus kompatibilitas terhadap karet-karet, terhadap seal, terhadap gasketnya, packingnya. Jadi sifat etanol itu lebih ekstrim ya, lebih ganas daripada bensin normal. Nah, oleh karena itu komponen-komponennya jadi lebih mudah rusak. Katanya terutama untuk kendaraan-kendaraan tua ya, selang-selangnya itu bisa ketas, bisa keras. Jadi ada masalah kalau menerapkan etanol itu di kendaraan yang sudah lama dipakai ya. Jadi tuanya itu bukan cuma dari tahun produksi, tapi juga dari masa pemakaian juga. Ada satu kelemahan lain yang ternyata
bisa mengurangi manfaat dari penggunaan bensin etanol. Apa itu? Yaitu kandungan energi etanol itu rendah. Kalau kandungan energi etanol rendah, maka makin banyak kandungan etanol, maka rasio bahan bakar harus makin kaya. Jadi nggak kayak bensin, nggak kayak biosolar ya. Kalau biosolar itu kita nggak pernah cerita harus ganti AFR macam-macam. Kalau di bioetanol wajib ada. Jadi ada contohnya, dicontohkan yang E30 itu rasio idealnya kalau mau dapat tenaga maksimal itu 10,4 banding 1. Padahal powernya itu 12,5 banding 1. Normalnya seperti itu kalau bensin. E30 10,4 banding 1. Nah, kalau E80 ya kalau nggak salah itu 7,5 banding 1. Padahal kendaraan kita biasanya dicekoi dengan 15 banding 1. Apa yang terjadi kalau kendaraan dengan rasio tersebut dicekoi dengan etanol? Terlalu kering. Kalau terlalu kering apa yang terjadi? Panas. Kalau panas apa yang terjadi? Ya performa berkurang. Yang lebih parah lagi adalah kebutuhan oktan meningkat. Katanya sih bioetanol itu bakal levelnya lebih tinggi daripada Pertamax. Tapi penulis rekomendasikan kalau kendaraannya kebutuhan oktannya mepet, jangan pakai bioetanol. Misal kebutuhan oktannya adalah 95, jangan dikasih bioetanol yang oktan 95. Pasti kurang gitu. Karena apa? AFR-nya kurang kaya. Nah, ada satu lagi bahaya untuk kendaraan yang jarang dipakai. Apa itu? Ternyata kandungan etanol ini membuat bensin etanol itu mudah terpisah, bisa misah antara yang ringan dengan yang berat. Nah, kalau misah ya jelas ya, lama-lama yang tersisa di tangki itu yang satu berat kok mungkin ya. Nah, itu yang repot. Sisi lain, banyak keluhan ya. Ada beberapa keluhan dari testimoni yang sudah pakai E10 dibanding dengan bensin normal. Itu adalah bensinnya jadi lebih mudah habis. Habisnya habis di tangki. Habis walau kendaraan nggak dipakai. Jadi ada yang malah sampai biasanya seminggu bisa isi sekali, jadi harus isi 2 kali. Jadi butuh 2 kali ngisi. Jadi sepertinya penguapannya parah. Nah, ini mengingatkan pada update bensin Pertalite setelah harga naik ya. Ya seperti itu ya. Yang penulis pertanyakan, apakah Pertamina sudah melakukan uji kelayakan? Kalau ada uji kelayakan, mana hasilnya? Dan apakah dari industri otomotif sudah melakukan uji coba juga? Karena contohnya ketika ada bensin solar B30, solar B30, industri otomotif banyak yang protes. Karena apa? Terutama truk-truk itu ya,
olinya jadi cepat rusak, olinya jadi harus ganti lebih cepat. Yang kemudian Toyota kalau nggak salah mengeluarkan solusi dengan membuat filternya jauh lebih besar, terus pakai penampung kotoran juga di bensinnya ya. Nah, apakah bioetanol sudah melalui tahap yang sama? Karena itu penting ya. Jangan sampai konsumen itu jadi jadi bahan kambing hitam. Kambing hitam bukan bahan percobaan ya. Kelinci percobaan. Sudah ada uji kelayakan nggak? Kalau sudah ada, apa bedanya? Karena dari penuturan orang luar negeri pakai E10 itu ada kelemahan-kelemahan. Apakah nanti Pertamina bakal mengeluarkan petunjuk kendaraan mana saja yang boleh dan tidak boleh pakai bioetanol? Apa terus ngomong, oh aman semua untuk semua kendaraan, aman mas, ini buatan Pertamina, sudah diuji, ya semoga nggak ngomong serampangan seperti itu ya. Semoga sudah melalui uji-uji yang memadai. Kalau uji kendaraan nggak cuma, sudah diuji di kendaraan keluaran 2023, misalnya merek BMW ini, gitu ya. Jadi ya harapannya adalah, misalnya mobil ini sudah dicoba di mobil Avanza keluaran mulai dari tahun 2000 sampai 2023 aman, gitu ya. Moga-moga klaimnya seperti itu. Jangan sampai nanti pas sudah keluar konsumen terus banyak yang ngalami problem, injektornya buntu, selang bensinnya getas, tangkinya terus ngocor. Semoga enggak seperti itu. Ya wis lah, itu aja. Ya moga-moga nggak langsung keluar ya. Penulis sendiri takut pakai Pertalite lagi karena jangan-jangan ini sudah ganti resepnya ya. Sejak pertama turun kok jadi nggak enak sekali. Sebelumnya juga ketika harga naik kan Pertalite itu sempat gak enak banget ya. Karena penulis sebelumnya kan Pertalite terus. Begitu harga Pertamax naik sampai berapa? 17.000, wis mbuh lah piro itu. Nah itu kan Pertalite sempat gak enak sama sekali ya. Tenaga hancur sama sekali. Tapi kan saat itu kan terpaksa ya. Pertama naik wis kadung pakai Pertalite. Harga makin naik Pertalite jadi ada jeleknya juga. Bola lupa ceritanya. Pokoknya saat itu penulis sempat merasakan Pertalite dari tempat penulis beli itu turun kualitasnya. Dan sekarang turun lagi. Menurut penulis pasti ada sesuatu lah itu. Entah sesuatu itu apa, tapi penulis pilih aman nih. Wis gak gawe Pertalite di sini. Nunggu tenang, nunggu wis gonjang-ganjingnya selesai. Untuk sementara nggak pakai Pertalite. Oh kebetulan harga pertama sekarang sudah 12,5 ya. Ya wis lah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.